sahabat elektoral dimanapun kalian berada di seluruh Indonesia. Kembali lagi dengan saya Hesti di sini di Elektoral Podcast dari KPU Kota Blitar. Episode kali ini kita kedatangan tamu, lagi-lagi tamu di Elektoral Podcast. Nih kenapa sih banyak yang ganteng ya? Saya kayak jadi insecure. Aku cewek apa cowok guys? Oke, pada episode kali ini nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan sobat-sobat komunitas dan juga paguyuban. Apa sih sebenarnya paguyuban itu apa? Komunitas itu apa? Perbedaan mereka ini apa sih sebenarnya? Dan aktivitas mereka seperti apa? Saya nyapa dulu ini ya. Selamat malam Mas Bahtiar. Selamat malam. Ya, ini dari Payukandi ya, paguyuban. Kang Mas Diajeng Kota Blitar. Kang Mas Diajeng Kota Blitar, semacam duta wisata ya? Duta wisata. Duta wisata. Kalau saya duta apaan? Nggak tahu lah. Kalau kemarin kita di sini juga udah ada duta pemilu di sini hadir ya. Tapi ya kembali lagi lah. Saya entahlah duta apa ini nantinya. Oke, dan di sini juga ada teman saya dari komunitas Esport. Ya. Esport, ESI ya. Bisa diperkenalkan Mas? Saya Abraham, Mas Ketua Abraham. IC Kota Blitar ya. Ketua IC Kota Blitar. Apa sih aktivitasnya Mas? Aktivitasnya ya kita membantu teman-teman atlet yang ingin lebih lagi lah, lebih jago, misalnya lebih turnamennya lebih tinggi. Kita juga memfasilitasi mereka yang belum jadi atlet, pengen jadi atlet. Kalau ESI sendiri itu sebenarnya bukan komunitas, tapi organisasi di bawah naungan pemerintah yang mengatur tentang perkembangan e-sport lah di Indonesia ini. Oke, berawal dari komunitas terus sekarang sudah menjadi satu organisasi. Siap. Yang jadi wadah buat teman-teman yang hobi e-sport ya. Hobi e-sport betul. Hobi e-sport. Jadi nggak cuma sekedar hobi, bisa juga jadi atlet. Jadi atlet atau jadi industri juga bisa. Gimana itu Mas? Banyak Mbak, kalau misalnya kita ngomongkan tentang e-sport yang jadi atlet sekarang, kalau kita mau lihat prestasi, mau lihat salary juga sama olahraga dalam tanda kutip konvensional, olahraga fisik juga enggak kalah sekarang. Kalau nilai misalnya kita hitung gaji atau transfer pemain itu juga ada. Kalau kita mau lihat industrinya dari e-sport ya pasti hubungannya ke HP atau komputer atau internet, aplikasi game, itu juga industrinya juga bukan industri kecil lagi kalau per hari ini. Oke. Terus rentang usianya Mas? Rentang usia kalau teman-teman di AC sendiri? Ya kita dari usia 15, 16 sampai 20, 30 tahun. Tapi kalau yang paling produktif lah, maksudnya yang targetnya yang paling jago antara 17 sampai 22, 23. Berarti di sana ada teman-teman kita yang pemilih baru ya, sobat elektoral. Iya. Iya ada ya. Yang banyak tidak kenal sama kita bahas mungkin politik atau pemilihan umum, mungkin banyak yang sekali yang belum kenal. Kalau di Payukandi sendiri, di Paguyuban Kang Mas Diajeng itu syarat usianya berapa? Kan ada usia ya, kalau duta wisata gitu kan ada rentang usianya ya syaratnya. Iya, kalau di Payukandi sendiri itu rentang usianya sekitar antara yang paling bawah 17 sampai 24 tahun. 24. Gitu. Aku enggak masuk, guys. Aku udah masuk. Dari 17 sampai 24. Kalau aktivitasnya teman-teman Payukandi sendiri ini yang sekarang lagi digeluti teman-teman Payukandi, maksudnya aktivitas yang lagi sementara dilaksanakan itu apa? Nah, untuk per hari ini teman-teman itu karena kita kan bergeraknya di bidang pariwisata dan kebudayaan. Nah, teman-teman Payukandi sekarang itu membagi tugas di setiap kelurahan. Jadi setiap kelurahan itu kita memegang tanggung jawab di sana, kayak ngembangin pariwisata dan juga ekrafnya di sana. Ya, pembatik-pembatiknya kita dampingi dari ini segi apa yang kurang dan terus kita bantu untuk mempromosikan lewat sosial media. Karena kan kita tahu bahwa pembatik-pembatik pada saat ini kan baby boomers gitu. Kayak masih digital itu masih kurang bisa memahami. Jadi kita generasi baby boomers ya. Itu kayak kita harus membantu untuk mempromosikan ekrafnya dan juga pariwisatanya di Kota Blitar. Tugasnya seperti itu. Pernah nggak sih sosialisasi tentang kepemiluan gitu ke masyarakat di kelurahan-kelurahan atau
di aktivitas lainnya teman-teman Payukandi? Nah, karena kami itu bergeraknya di bidang pariwisata dan aircraft, jadi belum pernah untuk itu. Tapi kita juga ikut kegiatan sosial di setiap kelurahan. Jadi kayak kita ada pembagian kayak bantuan sosial, kita juga ikut mendampingi kayak gitu, ikut memeriahkan. Terus kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat kayak bersih desa dan lain sebagainya, kita juga ikut memeriahkan kayak gitu. Oke, tapi next time kalau aku mau sosialisasi masalah pemilu boleh kan ya? Iya pasti boleh. Dibantu nggak nih? Iya bantu. Soalnya ini kan rentang usianya 17 sampai 24 kan ya kalau di Payukandi, kalau di AC kan 17 sampai 30. Kalau usia produktifnya sampai 22. Cuman kalau kita playernya sampai 30, 32 juga masih ada. Ada nggak yang usia di atas itu yang ikut main? Kalau sebagai atlet aktifnya kayaknya jarang deh, karena kan kembali lagi kalau namanya olahraga kan pasti kan ada usia peaknya lah, yang paling jagonya di mana itu rata-rata sih antara 17 sampai 22 23. So, kalau di atas itu biasanya mungkin sudah jadi coach atau jadi pelatih kayak gitu, jadi manajer kayak gitu. Menarik. Jadi yang satunya pariwisata, yang satunya e-sport. Kalau digabungin e-sport wisata nanti jadinya. Tapi enggak ya. Ya ini gini. Kan kalau di Payukandi sendiri kan pemilihannya kalau saya lihat nih ya kan pemilihannya berjenjang ya. Betul. Ada seleksinya dan lain sebagainya. Ada nggak sih pembicaraan di dalam tesnya itu mengenai politik? Kalau di Payukandi sendiri itu kalau politik masih belum ada karena kita kan terjunnya ke pariwisata dan ekonomi kreatif. Jadi lebih kayak mungkin adanya tentang kepemudaan. Kayak peran pemuda bagaimana untuk mengembangkan pariwisata, kebudayaan khususnya di daerah-daerah kayak gitu. Jadi kalau ngomongin terkait politik itu belum ada sampai saat ini. Sampai saat ini enggak ya, maksudnya terkait pengetahuan politik gitu enggak dibahas juga ya? Tidak dibahas karena kita punya plot sendiri kayak gitu. Jadi karena kita bidangnya di pariwisata dan aircraft dan juga kebudayaan, yang kita kulik juga seputar tentang aircraft, kebudayaan dan juga pariwisata gitu. Bukan hanya di daerah, tentunya juga di Jatim dan wilayah sekitarnya. Kalau soal kepemiluan itu di teman-teman Payukandi itu pernah nggak ada diskusi tentang kepemiluan atau ikut sosialisasi tentang kepemiluan itu pernah nggak teman-teman? Kalau untuk FGD kayak fokus group discussion itu belum pernah. Tapi kalau kita sebagai attending kayak sebagai kayak peserta itu pernah beberapa kali gitu di tahun ini 1 kali gitu attending kayak gitu. Sebagai ini aja peserta saja ya. Peserta gitu. Tapi kalau di Payukandi sendiri mengadakan diskusi soal pemilu belum? Kan enggak? Ya tentunya kalau pastinya ada keinginan karena kan ini ngomongin pemilu kan sebentar lagi kan kita musim pemilu. Maksudnya sekarang masih musim pemilu gitu loh. Tentunya kita tahunnya ya dalam masa gitu. Tahapan pemilu gitu kan ya maksudnya ya. Gitu. Nah, tentunya kita juga sebagai paguyuban tentunya harus juga membantu untuk mensosialisasikan terkait ini pemilihan presiden, wakil presiden dan lain sebagainya kayak gitu. Ikut sosialisasi. Ya, sosialisasi. Ikut gitu. Mensosialisasikan juga ya. Iya. Ya sih kalau namanya Kang Mas Diajeng itu kan lebih bersentuhan dengan pemerintah, pariwisata ya. Dan pastinya juga ada pasang surutnya juga pariwisata itu dengan adanya kepemiluan ya. Iya, betul. Nah, ini aku mau tanyanya ke yang ini komunitas e-sport ini aku agak sedikit penasaran karena kan kalau kita di olahraga itu kan ya yang atletik, yang maksudnya fisik ya. Kalau e-sport kan lebih ke arah bagaimana kita ngatur strategi dan lain sebagainya.
sebenarnya kalau kita ngatur strategi itu politik kan juga ada atur strateginya itu. Kalau di IC sendiri pandangan teman-teman terkait politik itu gimana sih Mas? Kalau ini saya enggak mewakili semua, cuman yang setahu saya sih kalau dari teman-teman e-sport sendiri secara umumnya kurang lebih mereka enggak tahu atau enggak peduli karena ya enggak ada efeknya. Karena jujur aja gini, saya sendiri juga ngerasakan sebelum saya ada di SI, karena kalau sekarang di organisasi yang di bawah naungan pemerintah kan pasti kita sering bersentuhan dengan pemerintah, pastinya kita harus izin ke Pak Wali kalau bikin acara, terus kita pembinanya juga ada Pak Wali, Wakil Wali Kota, dari Ketua DPR kita juga sering ketemu dari Wakil Ketua DPR. Jadi kan sedikit banyak pasti tahu apa tuh pemilu, apa tuh pemerintahan, apa tuh. Nah, jadi efeknya kan tahu. Sebelum saya di SI, ketika saya di industri gaming atau di industri e-sport, saya tidak merasa ada efeknya. Mau misalnya wali kotanya siapapun, bagi kita ya tidak ada efeknya, mau presidennya siapapun juga kita tidak ada efeknya. Tapi setelah sedikit banyak ternyata kurang lebih pemilu itu seperti ini, kita baru tahu ternyata ada efeknya juga di situ. Jadi misalnya kita di e-sport pun kita mau mengembangkan e-sport atau mengembangkan atlet, nanti kalau kita punya atlet prestasi bisa sampai masuk misalnya PON atau SEA Games, itu kan kita juga tetap harus kenalan nih dengan pemerintah, dengan Bapak Wali Kotanya, minta izin bawa nama Kota Blitar. Itu kan sebenarnya banyak sekali di situ, misalnya kayak industrinya, aturan tentang warnet misalnya kayak gitu. Itu yang di luar SI sebenarnya. Tapi kan kalau kita paling nggak kenal nih, kita tahu dengan apa itu pemilu, apa itu dengan wali kota atau bapak-bapaknya ini seperti apa, kan seharusnya dunia e-sport ini juga mungkin bisa lebih disupport lagi dengan mungkin dari industrinya, prestasinya dan lain-lain. Tapi sementara ini atau sebelum ini kita tidak ada yang apa sih kayak pemilihan umum itu apa, kita ya tidak terlalu peduli juga. Dan saya rasa juga tidak akan banyak ada yang misalnya datang nyoblos, misalnya kita bahas tentang coblos, ya tidak. Saya rasa bukan anunya ke situ. Kalau untuk ini teman-teman dari e-sport sendiri, kebanyakan pemikirannya seperti itu. Ya. Dan soalnya kan kita malah merasanya mungkin ada satu dua ya nanti yang bisa dirasakan adalah sementara ini kan stigmanya ke dunia e-sport itu masih negatif. Mulai dari main game, pingin jadi atlet itu ndak ada, industri itu apa sih industri e-sport kan selalu gitu. Terus contohnya misalnya kayak warnet ini kan kayak tempat yang kumuh, kotor, isinya, ngerti maksudku, kayak bicara kotor atau film kurang bagus kayak gitu. Sedangkan kan kalau memang warnet yang benernya fokus ke atlet itu kan juga ada yang ada aturannya. Kita ada ruangan smoking, non smoking, di Blitar juga sudah ada beberapa warnet yang mengikuti aturan itu, yang pingin beneran nyata atlet. Karena kita merasa ya mungkin bisa dibahas kaum minoritas, jadi kita juga mau presidennya ganti siapapun ya kita tidak ada efeknya, yang dirasakan seperti itu mungkin. Sepertinya nggak cuma dari e-sport saja yang berpikiran seperti itu. Jadi banyak teman-teman komunitas yang ada di luar sana, baik itu komunitas yang secara resmi ada ataupun komunitas yang mereka itu hanya sekedar berkumpul saja. Itu jadi kebanyakan dari mereka memang kurang berpikiran tentang apa sih pemilu, kurang care. Apa sih pemilu, fungsinya apa sih pemilu? Mereka kurang care terhadap itu. Tapi di sini karena sampean juga udah diundang ke sini ya, mau nggak mau juga harus ikut sosialisasi tentang pentingnya pemilu gitu kan. Jadi walaupun Anda komunitas ya, ini sekedar nganu aja ya, cuma saran. Walaupun kita komunitas, pemilu itu adalah salah satu sarana kita untuk memilih pemimpin. Oke. Ketika sampean bilang kalau kita di ESI ini e-sport ini masih minoritas nih Mbak, kita masih minoritas. Kenapa enggak nantinya kalau sampean sendiri yang memilih pemimpin kan istilahnya sampean bisa tahu ini dia nanti kiranya seperti apa membawa e-sport yang sampean geluti, yang teman-teman geluti itu menjadi lebih baik. Seperti itu kan nantinya. Jadi pemilu itu juga dibilang penting ya penting, dibilang perlu ya perlu. Jadi ini yang pengennya kita kenapa kok di sini kemarin kita usulkan ngundang dari teman-teman komunitas, dari teman-teman yang
yang agak jauh sentuhannya dari kepemiluan, kita pengen ajak bareng. Kalau Mas Abraham sendiri nih ya, sudah berapa kali ikut pemilu? Jujur aja belum sampai hari ini. Nyoblos kan? Nyoblos saya belum pernah. Ini ya cerita dikit. Kan saya di SI 2 tahun. Jabatan 4 tahun, saya baru 2 tahun. Sebelum di SI, saya enggak tahu misalnya kayak wali kota, ketua DPR kayak gitu-gitu. Karena menurut saya di dunia saya mulai dari wanet kerjaan saya dan kawan-kawan enggak ada efeknya. Tapi setelah saya kenalan, dikasih arahan nih sama Bapak Dr. Sarul sebagai ketua DPR, dikasih sama Pak Wali juga dikasih arahan bahwa sebagai kita nggak ngomong ekspor, sebagai pengusaha aja tetap tetap harus paham nih tentang kayak pemilihnya siapa, pemimpinnya ini kan nanti bakal yang kita pilih itu yang peduli sama kita kan sebenarnya gitu. Apalagi kita bahas ekspor, peduli enggak nih pemimpinmu sama yang peduli sama kamu misalnya kayak gitu. Nah, di situ akhirnya saya mulai kalau misalnya contohnya kita mau bikin turnamen ekspor penjaringan atlet, ingin berangkatkan atlet dan kawan-kawan, kita kan juga harus tahu nih nanti calon pemimpin kita ini bakal peduli nggak sama atletku misalnya kan, soalnya atlet kan kita pasti butuh biaya banyak mulai dari pelatihan, pembinaan sampai misalkan mau berangkatkan kayak yang kemarin kan PON Papua ya, PON Papua kan kita juga ada ekspor di sana, kita kalau punya atlet yang bagus kan kita harus kirim ke sana. Saya bulan Januari kemarin juga kirim atlet ke Inggris 2 kali, yang sebelumnya kita kirim ke Swedia, jadi satu tim. Itu top 5-nya Asia Tenggara, jadi ada 5 slot untuk Asia Tenggara, jadi ditandingkan antar benua. Itu top dunianya 40 tim aja yang tanding. Nah itu karena saya sudah mulai belajar, ternyata penting juga milih calon pemimpin di Blitar ini yang bagus atau yang care sama kita. Salah satu efeknya itu tadi, kita yang kemarin juga disupport sama pemerintah bahwa untuk berangkat atlet juga tetap ada support, ada apresiasi lah minimal. Oke. Kayak gitu ya, curahan hati dari teman-teman yang belum tersentuh oleh sosialisasi KPU. Jadi kita dari KPU sendiri kan kita memang ingin menggerakkan teman-teman itu supaya ikut berpartisipasi dalam pemilu, karena kalau kita nggak berpartisipasi ibaratnya lawang kamu nggak milih, masuk mau komen. Ya, kita kan gitu kita kan. aja nggak kenalan, kok mau disupport, kan gitu nanti jawabannya. Nah gitu, kamu aja nggak mau kenalan, gimana kamu mau minta support? Disupport, karena kan ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Sama, ada yang senyum-senyum di belakang. Yang di belakang kamera senyum-senyum, nanti di-shoot dikit ya. Oke, kalau dari Mas Bahtiar, ini saya agak bingung ya namanya. Di sini ada Bahtiar, ada Abraham, jadi agak sedikit gimana gitu saya penyebutan namanya. Mas Bahtiar, kalau di Payu Kandi sendiri ya, teman-teman Payu Kandi itu mandang pemilu itu seperti apa sih? Ya, mandangnya sangat penting ya menurut dari teman-teman, karena kita kan kalau di pemilu kita memilih seorang leader yang mana nanti akan bisa membuat atau memajukan bangsa negara di Indonesia. Maksudnya kayak contohnya tadi di berbagai bidang, tergantung siapa pemimpinnya kayak gitu. Jadi menurut saya penting sekali sih dalam pemuda ini untuk terus juga ikut mensosialisasikan terkait hak pilih mereka kayak gitu. Oke. Ini kaitannya dengan sosialisasi ya. Kita kan dari tadi ngomongin sosialisasi, apalagi kalau mungkin dari yang Mas Diajeng memang sudah sering bersentuhan dengan lembaga-lembaga, dengan masyarakat. Itu mungkin sedikit banyak sudah tahu lah, adalah pengetahuan tentang pemilu ya. Tapi kalau dari teman-teman ESI sendiri gimana Mas nih? Caranya supaya kami teman-teman dari KPU ini bisa ngajak teman-teman yang di ESI ini supaya nggak ini ya, kalau sebelumnya kan mereka nggak peduli, nggak care gitu kan ya, pemilu itu apa sih, ngapain sih gitu kan. Gimana caranya kita dari KPU ini membuat mereka peduli tentang pentingnya pemilu?
Kapan itu sempat saya ngobrol-ngobrol sama Mas Rangga, sama Pak Umam, kita ngobrol-ngobrol tentang kalau misalnya KPU ini kan, yaitu tadi basicnya adalah usianya e-sport ini kan usia muda yang baru dapat KTP, mereka bisa milih, terus tapi mereka tidak paham tentang itu, gimana caranya kita bisa masuk ke sana atau ngajak ngobrol mereka nih, tak kasih edukasi tentang pemilihan itu sebenarnya penting misalnya gitu. Nah, akhirnya kita ngobrolnya adalah ada beberapa cara. Yang pertama yang paling basic adalah kita bentuknya kan mengumpulkan komunitas atau masyarakat e-sport. Yang pertama adalah dengan turnamen pasti. Kita adakan turnamen game, ya daftarnya sebanyak mungkin tim, mereka kan pasti datang secara offline atau misalnya bikinnya di sini di kantor KPU juga bisa. Ketika di situ baru kita ajak ngobrol misalnya teman-teman apakah sudah pernah nyoblos kayak atau menurutmu pemilihan itu kayak gimana dan lain-lain itu bisa. Terus yang kedua mungkin bisa bikin kayak kayak forum edukasi misalnya, kayak yang bentar lagi kan ada Blitar Jadul juga. Nanti di Blitar Jadul itu nanti kita ada dari SI ada forum edukasi. Nah, tadi saya juga sempat ngobrol sama Mas Angga sama Pak Muhammad, siapa tahu mau sosialisasi di sana bisa. Itu adalah topik yang paling sering dibahas adalah tentang stigma e-sport yang mungkin sedikit negatif misalnya dibahas gitu, terus mungkin ada sedikit industri e-sport itu apa, atlet e-sport seperti apa, kita bisa mengadakan edukasi atau sosialisasi gratis, misalnya ada orang tua atau guru yang kewalahan handle anak-anak yang bermasalah misalnya atau kecanduan game misalnya seperti itu. Nah di situ kita juga mungkin bisa sosialisasi tentang pentingnya pemilu ini seperti apa, karena itu tadi kita tidak bisa nyalahkan mereka juga untuk misalnya aku harus bangun pagi terus antri 1 jam untuk nyoblos. Ngapain, mending aku di rumah main game kan gitu. Sedangkan mereka tidak merasa ada efeknya gitu loh bagi mereka lah. Kalau mungkin dikasih edukasi bahwa kamu milih pemimpin yang penting, yang bagus itu adalah penting, mungkin mereka juga tetap bakal respect dengan itu, mungkin bisa merubah stigmanya tentang pemilihan ini sebenarnya bagi mereka itu penting atau hak itunya. Berarti di sini ada 2 stigma yang harus kita pecahkan ya. Siap. Ada 2 stigma yang kita pecahkan. Yang pertama, gimana e-sport ini, teman-teman dari e-sport ini dipandang nggak lagi dipandang sebelah mata, nggak lagi ada stigma negatif bagi mereka. Betul. Dan juga kita harus merubah mindsetnya teman-teman e-sport bahwa ada stigma kan kalau di teman-teman e-sport kan pemilu itu nggak penting. Jadi bagaimana kita merubah pemikiran teman-teman e-sport ini untuk mau ikut pemilu, ya kan? Iya, betul. Seperti itu berarti kita sepertinya harus sering ngobrol sering ini komunikasi. Iya, sering komunikasi kita habis ini. Jangan lupa save nomor saya. Oke, kalau dari Mas Bahtiar sendiri, kalau dari teman-teman Payukandi ini kan sudah ini ya ngerti ya pemilu itu apa. Jadi kalau di e-sport tadi kan saya tanyain gimana supaya saya bisa masuk ke teman-teman e-sport. Kalau ke Payukandi, gimana sih kita biar bisa ngajak teman-teman Payukandi untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya pemilu? Nah, kalau menurut saya sendiri ya, jadi kalau kita maunya sosialisasi, khususnya di kalangan-kalangan kayak pemuda-pemuda yang istilahnya masih belum ingin ikut memahami sendiri pemilih baru lah ya. Pemilih baru. Nah, itu lebih efektif kayak kita ajak diskusi santai-santai gitu. Karena menurut saya kalau anak-anak muda itu kalau diajak terlalu serius, pembahasan serius kayak dikasih seminar itu kayak kurang tertarik. Jangan kayak membosankan kayak gitu. Nah, mungkin bisa kayak kita ajak diskusi bareng-bareng, terus kita adakan FGD, fokus group discussion, terus membahas terkait pentingnya pemilu, terus bagaimana cara memilih syarat-syarat leader yang bagus untuk kita jadikan panutan, dan seperti itu. Terus mungkin kita juga bisa melakukan pendekatan secara preventif atau kayak misalnya nggak terlalu keras pendekatannya kayak gitu. Karena kan kalau kita ngomongkan orang yang sudah istilahnya kurang tertarik gitu, kalau kita terlalu mengerasi mereka pastinya nanti tambah juga tambah malah defend gitu ya defense terhadap itu. Nah, mungkin seperti itu. Dan juga nanti kita juga bisa ikut terjun ke lapangan saja terkait sosialisasi di sekolah-sekolah, dan juga kan banyak per hari ini itu masyarakat awam
terhadap pemilu tahun ini. Karena kan kalau kita lihat pemilu tahun ini kan ada 5 surat suara itu yang harus kita pilih. Nah, bahkan per hari ini kan banyak masyarakat itu yang masih kebingungan dalam artian apa aja ya pemilu ini yang kita pilih gitu. Nah, pentingnya sekali bagi kita khususnya Paguyuban Kang Mas Jajing Kota Blitar ini untuk membantu atau berkolaborasi dengan pihak KPU sendiri untuk membantu menggemakan atau mensosialisasikan pentingnya pemilu. Tuh. Ada nggak sih sosok pemimpin idola? Seperti apa? Maksudnya orangnya seperti apa? Atau mungkin beliaunya sudah ada di masa lampau, sosok-sosok pahlawan gitu? Mungkin ada nggak sih sosok pemimpin idola bagi sampean? Pribadi ya? Pribadi ya, bukan dari Pak Yukandi. Jadi kayak kalau menurut saya pribadi itu tentunya yang pemimpin itu yang tidak hanya pandai berbicara saja, tapi juga bisa mengimplementasikan apa yang benar-benar dijanjikan kepada masyarakat, tentunya seperti itu. Dan juga pemimpin yang baik itu yang bisa mendengarkan aspirasi dari seluruh masyarakat. Kayaknya tadi kayak SI ya, misalnya butuh support kayak kita kayak apresiasi ataupun itu kan mungkin bisa dari kalau kita memilih pemimpin yang baik dan benar, siapa tahu nanti kan juga dapat supportan yang luar biasa untuk berkompetisi di ajang yang lebih kayak di kancah nasional maupun internasional kayak gitu. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Karena ada nggak sih sosoknya yang mungkin pahlawan-pahlawan kita yang sudah terdahulu itu contohnya seperti siapa? Ya seperti Presiden Proklamator yang pertama itu, Soekarno. Ya, Bapak Proklamator kita ya. Itu luar biasa sekali, bahkan negara barat pun sangat mengagumi beliau. Nah, ya. Kalau kata-kata beliau terkait pemilu ini saya baca itu ada di atas. Di sana pemilihan umum jangan menjadi tempat pertempuran perjuangan kepartaian yang dapat memecah belah persatuan bangsa. Itu ada salah satu kata-kata beliau. Jadi kalau memang Anda mengidolakan beliau, ayo kita sama-sama masuk seksan pemilu. Iya, siap. Kata-kataku bijak ya, Re. Kalau dari Mas Abraham, gimana Mas? Ada nggak sosok-sosok pemimpin idola? Siapa ya? Soalnya kalau dunia pemerintahan, dunia politik memang awam. Enggak, maksudnya kan mungkin yang diidolakan itu pengennya yang seperti apa gitu? Pengennya ya itu tadi, kayak Masnya tadi bilang adalah pertama bisa melihat misalnya ada sesuatu yang hal baru, kalau mana yang bagus mungkin bisa diapresiasi. Ketika ada komunitas-komunitas muda atau hal-hal yang baru ini juga bisa soalnya kayak ekspor pun kan mungkin bagi bapak-bapaknya ini adalah hal yang baru bagi mereka yang mereka tidak tahu. Cuman kalau misalnya mungkin ada salah satu kriteria sebagai pemimpin itu, kita meskipun hal yang baru kita harus sedikit repot mau mempelajari misalnya apa sih ekspor ini, apa misalnya gitu, ini positif atau negatif atau seperti apa. Terus soalnya kita prestasi pun kan kalau boleh dibahas kita kan tidak kurang-kurang, kita masuk PON juga, kita apalagi terutama dari Blitar juga sampai atletnya skala bukan nasional lagi, sudah skala internasional, itu kan ya paling sedikit banyak oke lah, kita ndak minta aneh-aneh, paling nggak apresiasi misalnya gitu, diajak bertemu dikasih apresiasi selamat gitu kan, teman-teman dari komunitas pun kan sudah senang. Karena ketika kita ngomong support itu sebenarnya ndak melulu tentang materi atau uang gitu. Sebenarnya kita diajak ketemu aja sama bapak-bapaknya ini, dikasih apresiasi, selamat ya kamu kemarin sudah menang gini-gini, jangan lupa latihan lagi, diajak foto, sudah fotonya masuk IG kan sudah senang, wah aku sudah ketemu nih sama, sudah dapat apresiasi, sudah keren ini kayak gitu diapresiasi gitu aja, sudah sebenarnya teman-teman juga sudah senang. Apalagi kalau bisa sampai disupport, misalnya dibikinkan tempat pembinaan misalnya gitu kan, pembinaan atlet kan. Sekarang kalau kayak sepak bola, kayak bulu tangkis, kalau mereka mau pertandingan yang lebih besar kayak PON, SEA Games dan kawan-kawan kan pasti ada tempat latihannya kayak gitu lah. Kalau ekspor bisa mungkin sedikit difasilitasi seperti itu, mungkin prestasi atau atletnya mungkin bisa lebih maksimal lagi. Ini adalah aspirasi masyarakat Blitar yang diwakili oleh teman-teman muda. Oke. Ini yang terakhir. Saya minta tolong nih ya. Saya minta tolong karena kalau Mas Bahtiar
Kang Mas Bahtiar ya. Sebutannya Kang Mas Bahtiar ya. Ini pasti banyak yang mendengarkan dan juga sama Mas Abraham ini teman-teman di Esport pasti banyak yang juga mendengarkan Mas Abraham ya. Saya pengen mas-mas berdua ini ngasih kata-kata dan ngasih himbauan sama teman-teman untuk ikut menyukseskan pemilu 2024. Boleh ya? Oke. Boleh, silahkan. Baik, saya sebagai perwakilan Kang Mas Jajing Kota Blitar mengajak seluruh masyarakat khususnya Kota Blitar untuk ikut berpartisipasi aktif untuk andil dalam pemilihan tahun 2024. Semoga pemilihan tahun 2024 dapat berjalan lancar dan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Amin. Kalau Mas Abraham nih apa nih? Silakan. Kenapa? Silakan. Saya? Oh ya. Silakan. Untuk teman-teman Esport yang ada di seluruh Indonesia yang bisa menjangkau siaran dari Elektorial Podcast, apa nih yang ingin disampaikan sama Mas Abraham? Ya, kalau saya itu tadi, jadi pemilihan umum atau memilih sosok pemimpin yang bagus, itu kita juga ada hak dan kewajiban untuk memilih itu tadi. Jadi kita harus pikirkan benar-benar, karena di situ memang juga ada efeknya sebenarnya buat kita. Semakin bagus pemimpinnya, kita mungkin dunia esport, industri dari esport, atlet-atlet esport ini mungkin bisa lebih disupport lebih lagi, ke dunia esport juga lebih berkembang. Itu basicnya adalah dari pemimpin-pemimpin kita itu tadi. Itu aja dari saya. Terima kasih ya mas-mas berdua nih sudah mau datang Siap. ke ruangan Elektorial Podcast kita yang sederhana di sini. Sedikit saya menyimpulkan dari apa yang sudah kita bicarakan, bahwa memilih pemimpin di situ ada hak dan juga kewajiban kita, di mana kita berhak untuk menentukan siapa yang memimpin kita, dan kita juga wajib untuk menentukan siapa yang akan memimpin kita ke depannya, menentukan arah bangsa kita ke depannya. Sukses pemilu 2024 ada di tangan kita. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Mas Bahtiar dan Mas Abraham. Semoga kita bisa ketemu lagi dan kita ngobrolnya lebih panjang lagi. Dan kita bisa ikut sosialisasi ke masyarakat nggih. Dan sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe channel KPU Kota Blitar. Dengan saya Hesti dari Elektorial Podcast. Salam KPU melayani.